itu belum menikah dan nanti akan menikah dengan seseorang yang akhirnya melahirkan seorang putra, yang putranya Syafa ini masuk ke dalam 10 sahabat al-mubashiruna bil jannah yang dijamin oleh Allah masuk ke dalam surganya. Suatu hari ketika Nabi Muhammad telah diutus menjadi nabi dan rasulnya, Nabi Muhammad di hadapan para sahabatnya langsung menunjuk, ya Abu Bakar anta fil jannah. Abu Bakar, engkau dijamin Allah masuk surga. Ya Umar anta fil jannah. Umar, engkau dijamin Allah masuk surga. Ya Uthman, ya Ali, dan disebutkan 6 sahabat lainnya, termasuk yang disebutkan adalah ya Abdurrahman bin Auf anta fil jannah. Wahai sahabatku Abdurrahman, engkau sungguh dijamin oleh Allah masuk ke dalam surganya. Sahabat Abdurrahman yang menjadi pejuang dakwah dan berjuang bersama Nabi dengan harta kekayaannya, punya ayah namanya Auf yang menikahi Syafa dan melahirkan seorang putra Abdurrahman. Saat itu Syafa yang belum menikah, bekerja sebagai bidan wanita di kota Mekah, dipanggil oleh Abdul Muttalib malam Senin itu. Maka Syafa yang masuk ke dalam rumah Abdul Muttalib barulah 1 langkah masuk ke dalam kamar Siti Aminah. Tiba saja Allah takdirkan bidan Syafa ini Allah jadikan ia pingsan, karena akan turun daripada rombongan bidadari-bidadari sorga minal huril ain yang akan menjadi bidannya baginda Nabi di bawah 4 pimpinan ratu sorganya. Yang turun malam itu adalah Siti Hawa, istri Nabi Adam, Siti Sarah, istri pertama Nabi Ibrahim, Siti Asiyah, istri Fir'aun yang beriman kepada Nabi Musa dan beriman kepada kakaknya yaitu Nabi Harun alaihi salam. Yang sebab kemuliaan cahaya keimanannya, kulit Siti Asiyah walaupun istri Fir'aun tidak pernah disentuh oleh suaminya. Yang keempat turun adalah Siti Maryam, ibunda Nabi Isa alaihi salam. Maka sebab bidannya adalah yang telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak heran para ulama pengurut daripada pembuat daripada untaian mutiara syair berbahasa Arabnya mengatakan proses kelahiran baginda nabinya, fahamalathu biri'ayatillahi hamlan khafifa la tajidu lahu thiqala wa la tashku minhu alaman wala ilala. Maka dikatakan Siti Aminah saat itu mengandung baginda Nabi dalam penjagaannya Allah Subhanahu wa taala, hamlan khafifa, kandungan yang ringan saja, la tajidu lahu thiqala, tidak terasa berat kandungannya, wala tashku minhu, bahkan tidak dirasa daripada Siti Aminah yang mengandung Nabi alaman wala ilala, yaitu rasa sakit atau rasa mules atau rasa apapun yang biasa diderita oleh wanita yang mengandung seorang bayinya. Hingga lahirlah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fawaladathu sallallahu alaihi wasallam makhtunan makhulan maqtu as-surah. Maka Nabi lahir dalam keadaan makhtunan, sudah dikhitan. Makhulan, Nabi sudah pakai sibak. Maqtu as-surah, tali pusarnya telah terputus. Faulida sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran ka'annahu al-badru fi tamamih. Maka Nabi Muhammad lahir dalam keadaan sujud, seakan-akan Nabi itu bersyukur kepada Allah, dan Nabi terlihat bagikan bulan sempurna di bulan purnamanya. Maka begitulah Nabi Muhammad lahir. Alam semesta bergembira dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2 kerajaan terbesar, negara Italia yang ibu kotanya Roma, yang di dalam ibu kota Roma Italia ada negara lagi namanya Vatikan, pusat agama kekristenan. Dulunya kerajaan Romawi. Yang kedua adalah kerajaan Persia, yang sekarang menjadi negara Irak yang ibu kotanya Baghdad, dan negara yang diakhiri dengan Tan. Di samping Iran dan Irak, Hindustan, Pakistan, Afghanistan, Uzbekistan, Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, Turkmenistan. Negara-negara itu dulu
adalah wilayah kerajaan Persia yang di malam kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW terjadi gempa bumi, goncangan yang dahsyat, sehingga beberapa tiang daripada kerajaan Romawi Barat itu pun rubuh dan runtuh, dan beberapa teras-teras balkoni dari istana-istana Persia pun roboh. Begitulah Allah berfirman, Ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ketika kebenaran itu datang, lahirlah Nabi Muhammad SAW, maka jaminannya wa zahaqal batil, maka kebatilan itu pun pasti akan hancur dan musnah. Innal batila, sesungguhnya yang namanya kebatilan, kana zahuqa, pastilah akan hancur. Dengan syaratnya terlebih dahulu, yaitu ja'al haqqu, datang dulu yang namanya kebenaran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kisah berlanjut di mana Nabi ternyata tidak diasuh oleh ibundanya Siti Aminah. Tapi Nabi ditakdirkan oleh Allah untuk diasuh oleh seorang wanita dari dataran tinggi kota Taif bernama Halimatus Sa'diyah dengan suaminya Abu Kabsyah. 4 tahun Nabi diasuh oleh Halimah, karena memang tradisi orang-orang Arab yang saat itu memang haji sudah ada dari zaman Nabi Ibrahim. Orang-orang dari seluruh penjuru dunia membawa bahasa mereka masing-masing ketika berkunjung. Orang Tunisianya membawa bahasa Tunisianya, orang Yordania membawa bahasa Arab Yordannya, orang Lebanon membawa bahasa Lebanonnya, sehingga mereka khawatir bahasa anak-anak mereka kaum Quraisy akan tercampur baur dan tidak fasih lagi. Maka disusukkanlah dan dididik anak bayi-bayi kaum Quraisy mulai lahirnya hingga usia balitanya agar terjaga daripada bahasa Arab yang fasih dan benar. Begitu juga di Taif adalah padang savana, padang rumput yang menjadikan udara sangat sejuk dan baik untuk kehidupan anak-anak mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika Nabi genap berusia 4 tahun, Nabi dipulangkan oleh Halimah kepada Siti Aminah yang ada di Mekah. Tapi sayang sekali, 2 tahun saja Nabi hidup bersama ibundanya. Ketika Nabi genap berusia 6 tahun, Nabi Muhammad diajak berziarah ke makam ayahandanya Nabi. Dulu ayahandanya Nabi yang usia 18 tahun pun akhirnya dilamar oleh keluarga Siti Aminah. Laki-laki yang melamar adalah pihak perempuannya. Sehingga saat itu terjadilah pernikahan 3 hari saja. Berpindahlah nur Nabi Muhammad ke dalam rahim Siti Bunda Aminah. Sehingga saat itu Sayyid Abdullah melihat ada rombongan kafilah onta Arab yang ingin berdagang ke negeri Syam. Maka ia izin kepada ayahnya Abdul Muttalib, wahai ayahku, izinkanlah aku Abdullah yang telah menjadi seorang suami dan telah akan memiliki seorang anak untuk berdagang dan mencari nafkah ke negeri Syam sana. Setelah diizinkan, Sayyid Abdullah berangkat dengan rombongan kafilah onta Arab menuju negeri Syam. Belum sampai negeri Syam, di kota Yathrib yang sekarang menjadi kota Madinah Al-Munawwarah, sakit Sayyid Abdullah, sakit makin parah hingga akhirnya wafat dan dikuburkan di kota Madinah. Nabi Muhammad belum pernah berziarah ke makam ayahandanya. Di usia 6 tahun, barulah sempat Siti Aminah mengajak Nabi Muhammad berziarah ke makam ayahnya yang ada di Madinah. Pulang ke Mekah, belum sampai Mekah, di pertengahan jalan Siti Aminah sakit, akhirnya istirahat di sebuah desa bernama Desa Abwa. Sakit makin parah, akhirnya wafat dan dikuburkan di Desa Abwa tersebut. Nabi Muhammad yang